Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjut pengajian kita, masih menjelaskan tentang sholat gerhana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa yakhtu ba'daha khutbataini wa yasirru fi kusubi syamsi wa yajharu fi khusufil qamari ila akhirih. Qala, kata pengarang kitab, wa yakhtubu, dan disunahkan untuk berkhutbah ba'daha, setelah sholat gerhana, khutbataini, khutbahnya itu 2 kali, sebagaimana khutbah untuk sholat Jumat dan khutbah-khutbah yang lainnya. Wa yasirru, dan dibaca sir, dibaca pelan daripada Fatihah dan surah-surahnya, fi kusufil syamsi, pada waktu pelaksanaan gerhana matahari. Wa yajharu, dan dibaca jahar, dibaca kencang, fi khusufil qamari, pada waktu terjadinya gerhana bulan. Karena matahari terjadinya di siang hari, pelan. Bulan itu terjadinya di malam hari, maka dibacanya adalah kencang. Wa yusannu, dan disunahkan ayyahtuba, untuk membaca khutbah ba'da sholati, setelah sholat gerhana, khutbataini, 2 kali khutbah. Khutbahnya kayak bagaimana? Ka khutbatail jum'ati, sebagaimana pelaksanaan khutbah Jumat. Ya, artinya apa? Ya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan lain-lain sebagainya itu sama seperti sama seperti khutbah Jumat. Alasannya kenapa? Li fi'lihi, karena apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rawahu Muslimun. Fihi, ya, rawahu Muslimun fihi, pada ini koma, di mana Nabi berdiri selesai melaksanakan daripada sholat gerhana, Nabi langsung berdiri. Fa khataba, dan Nabi melaksanakan khutbah. Fa asna 'ala Allah, maka Nabi memuji Allah. Kalau bahasa kitanya ngucapin alhamdulillah, ya, pembukaan di dalam berkhutbah, karena memang itu salah satu daripada rukunnya. Nabi berdiri, Nabi membaca alhamdulillah, ila an qala, sampai Nabi mengatakan, salah satu daripada isi khutbahnya, ya ummata Muhammadin, wahai umatnya Nabi Muhammad, hal min ahadin aghairu minallahi ayyazniya abdahu au tazniya amatahu. Kata Nabi, apakah ada di antara kalian, salah satu di antara kalian atau yang lainnya, minallah, dari Allah, ayyazniya abdah, yaitu orang yang berzina kepada budak laki-lakinya, au tazniya amatah, atau dia berzina kepada budak perempuannya. Kenapa? Karena mungkin salah satu daripada, ya, datang ini peringatan yang namanya gerhana, mungkin salah satunya karena salah satu daripada dosa yang dibuat oleh manusia, mungkin itu. Maka Nabi bertanya, apakah ada di antara kalian yang berzina kepada budak laki-laki atau budak perempuan? Ya ummata Muhammadin, kata Nabi, wahai umatnya Nabi Muhammad, wallahi lau ta'lamuna ma a'lamu labakaitum katsiran waladohaktum qalilan. Kata Nabi, lau ta'lamuna, kalau seandainya kamu semua pada tahu, ma'a'lamu, apa yang saya tahu. Karena kebanyakan kita banyak yang pada enggak tahu. Tentang apa? Tentang akhirat.
Kita nggak pernah kasih lihat sorga, kita juga nggak pernah dikasih lihat neraka. Sedangkan Nabi Muhammad udah Allah kasih lihat pada waktu beliau Isra dan Mi'raj. Ya, makanya pantas kata Nabi, apa seandainya mereka tahu apa yang saya tahu, apa jawabannya? Labakaitum katsiran, maka kamu akan menangis sebanyak-banyaknya. Waladahaqtum qalilan, dan engkau akan sedikit dalam tertawanya. Tuh, Masya Allah. Kadang-kadang kita, mohon maaf, di tempat takziah aja masih bisa ketawa, masih bisa cekakak cekikik. Betul. Ini di tempat takziah, di tempat orang kematian, apalagi di luar itu. Maka banyak di antara kita ini yang kata Nabi, kalau seandainya mereka tahu ya apa yang aku tahu, maka kita banyak menangis, sedikit ketawa. Ala hal balagtu, ya. Nabi mengatakan, apakah tidakkah aku telah sampaikan ini semua kepada engkau? Ini salah satu daripada isi khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang nanti banyak lagi aturan-aturan atau sebaiknya bagaimana dalam penyampaian khutbah untuk sholat apa tadi, gerhana. Ya, Warwiya diriwayatkan al khutbatu, ya, khutbah jama'a minas sahabati, yang telah mengumpulkan daripada sahabat-sahabat, fi sahihi, di dalam kitab sahihnya. Artinya masih banyak lagi riwayat-riwayat tentang bagaimana pelaksanaan dalam khutbah daripada khutbah gerhana, sebagaimana yang ada di riwayatnya para sahabat dalam kitab sahihnya. Nah, di sini jamaah, wayan bagi, seharusnya ayyuharridhum alal i'taqi wasidqi. Jadi isi khutbah yang pantas, yang bertepatan, yang berkenaan dengan pelaksanaan sholat gerhana, sebaiknya disampaikan tentang apa? Ayyuharridhum, untuk memberikan atau menganjurkan, mengajak kepada manusia alal i'taqi, untuk memerdekakan daripada budak-budak mereka. Tapi zaman sekarang udah nggak ada, Pak, Bu. Ya, nanti dialihin yang lain. Yaitu apa? Banyakin buat sedekah. Nah, itu diantaranya. Kan salah satu amal perbuatan yang paling mulia pada saat awal-awal Islam adalah memerdekakan budak. Nah, kalau sekarang amal apa yang paling baik dan paling utama? Yaitu berinfak atau bersedekah. Anjurannya kayak begitu. Buat apa? Salah satunya manfaatnya tolak bala. As-sodaqatu tatbaul bala. Dengan sebab sodakoh kita akan terhindar dari berbagai macam bala. Nah, itu yang dianjurkan dalam pelaksanaan. Kenapa? Bisa jadi ini adalah satu musibah, bala yang Allah timpakan, yang Allah berikan peringatan kepada kita manusia. Maka anjurkan mereka buat banyak bersedekah. Ya, ada satu sahabat, pada waktu beliau dalam kondisi sakit yang parah, beliau tanya, Nabi, bukan sahabat, Nabi tatkala dalam kondisi sakit yang sangat parah, Nabi tanya istrinya Aisyah, apa yang kita punya? Apa kata Aisyah? Yang kita punya harta tinggal 4 dinar, kalau nggak salah 4 dinar apa 40 dinar, kalau nggak salah begitu. Uang tinggal segitu-gitunya, ya, 4 dinar atau 40 dinar kurang lebih lah. Apa kata Nabi? Panggil Sayyidina Ali, ya, dan serahkan itu uang untuk disedekahkan. Masya Allah. Ada, Pak, di kita yang begitu, lagi sakit parah, Bu, ya, duitnya cuma segitu-gitunya buat disedekahin. Kalau kita biasanya buat apaan? Buat berobat. Nah, duit segitu-gitunya sedekahin. Ntar berobat siapa yang mau nanggung? Kalau kita
Jadi kita apa? Enggak yang kayak begitu. Tapi memang itulah kadar imannya seorang manusia, ya tergantung daripada itu semuanya. Makanya pantas kalau di sini dianjurkan. Kenapa? Mungkin talak bala, menghindarkan dirinya daripada bala, maka dicara gimana? Kalau zaman saat itu i'tak dengan cara memerdekakan budak. Kalau sekarang banyakin sodakoh. Apalagi nih, ntar pagi hari ini buat nyantunin anak yatim, diantaranya hal-hal yang begitu. Wasidqi, dan juga anjuran buat apa? Berkata jujur, ya, atau berbuat jujur. Zaman sekarang kata-kata jujur ini udah sulit dan berat dilakukan oleh seseorang. Banyak orang apa? Segala sesuatunya dengan cara berbohong. Jangankan kepada siapapun manusia, kadang-kadang banyak orang juga enggak berbohong juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana dia bohong kepada Allah? Kalau bohong sama manusia udah kita tahu. Bagaimana dia bohong kepada Allah? Bohong dia kepada Allah adalah manakala dia melaksanakan satu perintah, dia melaksanakan satu kewajiban dia kepada Allah, dia kagak tahu aturannya tapi dia tidak mau belajar. Itu termasuk dia berbohong kepada Allah, ya. Nanti apakah jadi satu alasan tatkala ditanya ibadahnya salah? Kenapa kau salah dalam ibadah? Ya Allah, di tempat saya enggak ada ulama, di tempat saya enggak ada majelis taklim dan lain sebagainya, yang akhirnya semua itu terjawab. Jadi di hadapan Allah aja manusia masih bisa berbohong. Maka pantas nanti di yaumil qiyamah Allah mengatakan apa? Al yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi mulut kita ditutup, yang bersaksi tinggal anggota badan kita yang lainnya. Maka dianjurkan untuk banyak berkata jujur, berbuat yang jujur. Zaman sekarang kadang-kadang orang dagang dengan cara dusta, bohong, ya. Nanti kita baca di fikihnya, kitab-kitab fikih yang lain, bagaimana kelakuan dan perbuatan para pedagang-pedagang yang tidak jujur, dicampurin bahan-bahan yang tidak baik bagi manusia untuk nyari keuntungan atau yang lain-lainnya lah, ya, mengurangi timbangan, mengurangi meteran dan lain sebagainya. Itu semua yang dilakukan, yang akhirnya apa? Itu termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama. Maka mungkin salah satu yang menyebabkan orang itu Allah jadikan gerhana, mungkin salah satu sebabnya kenapa? Banyak orang-orang yang sudah tidak berkata jujur. Naudzubillah. Berikutnya, wa yahzaruhum, dan berikan peringatan kepada mereka. Jadi isi khutbahnya pertama anjurannya itu untuk banyak sedekah dan banyak berbuat dan berkata jujur. Wa yahzuruhum, dan wa yahzuruhum, ini atap kepada ayyuharridohum. Jadi wa yahzuruhum, dan berikan peringatan kepada mereka tentang apa? Al-ghaflatu wal igtiraru, yang mereka lalai, mereka lupa tugas utama manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, ya. Manusia ingatkan akan kewajiban mereka kepada Allah, jangan mereka lalai. Yang kedua, wal iktiraru, dan juga ingatkan mereka tentang apa? Gurur, tipu daya yang namanya kehidupan dunia, dengan alasan-alasan kesibukan dunia yang akhirnya mereka meninggalkan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara isi dalam pelaksanaan khutbah gerhana, sebaiknya begitu. Masya Allah, ya. Jadi artinya begini jamaah, orang menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan, ya. Jangan menyampaikan sesuatu tapi tidak sesuai dengan keadaan. Akhirnya apa? Orang juga tidak menarik dan tidak ada keinginan buat mendengarkan dan lain sebagainya. Isi tentang khutbah gerhana ini yang harus dianjurkan. Kalau seandainya nanti kita disuruh untuk melaksanakan sebagai khatib dalam khutbah
gerhana. Wa fi sahihil Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari, annahu bahwasanya alaihi salatu wassalam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bil itaqati, di mana Nabi memerintahkan kepada sahabat pada saat itu bil itaqati, untuk memerdekakan budak fi kusufil qamari, pada waktu terjadi gerhana bulan. Tuh, Nabi haji khutbahnya pun demikian. Artinya apa? Inilah aturan atau sesuatu yang paling tepat di dalam pelaksanaan khutbah gerhana. Itu yang paling bagus. Kenapa? Karena memang sesuatu yang dibutuhkan umat pada saat, kenapa bisa terjadinya demikian. Titik. Waman shalla munfaridan, barang siapa yang sholat gerhananya sendiri, boleh jadi Pak Bu ya, sholat gerhana sendiri, artinya tidak dalam keadaan berjamaah, boleh. Tapi kalau dia sholat sendiri, lam yahtub, nggak perlu pakai khutbah, repot. Yang sholat, yang khutbah, yang dengerin siapa? Ya, nggak ada. Berarti kalau memang mau melaksanakan sholat gerhana, itu adalah sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Kayak kita sholat taraweh, itu sholat taraweh, sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Begitu termasuk sholat gerhana, sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Kalau sholat sendiri silakan, boleh, nggak apa-apa, tapi tidak perlu pakai khutbah. Ya, udah selesai sholat gerhana, ya udah selesai. Seandainya nanti di tempat kita tinggal terjadi gerhana, tapi di masjid ataupun musola tidak ada yang mengerjakan sholat gerhana, ya kita sholat gerhana aja sendiri dengan aturan caranya seperti itu. Bagaimana caranya sholat gerhana? Wa yustahabu, disunahkan al-jahru, untuk mengencangkan bacaannya, bil qiraati, pada waktu bacaan, fi khusufil qamari, pada waktu terjadi gerhana bulan. Wal israru, dan disunahkan membaca sir pelan, fi kusufi syamsi, pada waktu terjadi gerhana matahari. Ya Pak Bu, sholat gerhana caranya gimana? Masih ingat? Udah lewat nih kemarin. Kalau sholat id kan sholatnya sama dengan sholat lain, cuma yang dibedakan apa? Pakai takbirnya 7 kali pada waktu khutbah dah sholat pertama, dan baca takbir 5 kali pada rakaat kedua. Kalau sholat gerhana gimana? Hah? Sholat gerhana sholatnya 2 rakaat, berdirinya 2 kali dalam 1 rakaat, rukuknya 2 kali. Jadi Fatihah, habis Fatihah surah, habis surah ruku, habis ruku bukan dia i'tidal, dia langsung sedekap lagi, baca lagi Fatihah. Setelah Fatihah, setelah baca surah, dia ruku. Berarti ruku yang kedua, dirinya 2 kali, rukunya 2 kali. Nanti setelah bangun dari ruku yang kedua baru tidak, dan lanjutin. Nah begitu juga daripada rakaat yang kedua seperti itu. Itu bedanya ya, jangan disamain dan lain-lain sebagainya. Udah kita bahas ya dalam bab-bab yang sebelumnya. Ja'at bihis sunnah, telah datang penjelasan ini semua di dalam kitab-kitab sunnahnya Nabi. Ya, amal jahru fil qamari, adapun pembacaan yang kencang di dalam terjadinya salat gerhana bulan, fa fis sahihaini, terdapat di dalam 2 kitab sahih. Wa amal israr, adapun yang dibacanya pelan, ya, terdapatnya di mana? Fa fit Tirmidzi, ada di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Wa qala, dan mereka mengatakan innahu hasanun sahihun, itu adalah ya hadis derajat hasan dan sahih. Wa sahhahahu, dan telah mensahihkan daripada ini hadis Ibnu Hibban wal Hakim.
ya, Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Hakim. Waqala, dan mereka mengatakan innahu ala syartil syaikhaini, ini semua kesohihannya ya, apa yang telah disyaratkan ya menurut hadis daripada dua kitab, dua hadis, yaitu dua sahih, yaitu Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Jadi apapun yang dilaksanakan dalam pelaksanaan ini semua itu sesuai dengan aturan-aturan yang diatur dalam pelaksanaan sholat gerhana. Itulah jamaah ya, aturan dalam pelaksanaan sholat gerhana dan juga aturan dalam melaksanakan dua khutbah setelah sholat gerhana. Jadi sholat dulu baru khutbah, kayak sholat id. Beda dengan sholat Jumat kan, kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Selain daripada pelaksanaan sholat Jumat, semuanya sholat dulu baru khutbah. Orang sholat id, sholat dulu baru khutbah. Sholat gerhana, sholat dulu baru khutbah. Sholat istisqa, sholat dulu baru khutbah, dan yang lain-lainnya ya. Dibedakan antara pelaksanaan khutbah yang wajib yaitu khutbah Jumat dengan khutbah yang sunnah dengan sholat-sholat yang tadi disebutkan. Kalau disamakan apa bedanya nanti antara sunnah dengan yang wajibnya? Faslun fi sholatil istisqa wallahu alam bissawab. Ya, nggak lama-lama Pak, siapan buat santunan anak yatim. Cukup ya, insya Allah, walaupun sedikit ada manfaatnya Pak. Ya. Ya, ini artinya perkara-perkara sunnah yang memang harus kalau bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Jangan kita anggap perkara yang sepele begitu-begitu aja. Kenapa? Karena kalau orang sudah menyepelekan perkara yang sunnah, nanti akhirnya mereka akan menyepelekan perkara yang wajib. Mudah-mudahan ya kita bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Cukup ya? Cukup. Mudah-mudahan uang yang kita keluarkan mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih banyak, yang lebih berkah lagi. Mudah-mudahan kita akan termasuk dalam kategori kata Nabi SAW, ana wa kafirul yatim hakadza fil jannah. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori ini, orang-orang yang mau menyantuni anak yatim. Mudah-mudahan ya kita berharap kepada Allah dengan keberkahan Fatihah, yang pada sakit semuanya yang tadi disebutin nama Ustadz Nalim, dan juga semua keluarga kita, jamaah kita yang dalam keadaan kurang sehat semua ya, siapapun mereka ya, termasuk mertua saya Ustazah Salma ya dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan, dan juga yang biasa nganterin saya kemana-mana ya, termasuk dia lagi juga kurang sehat, tadi malam dibawa ke Cipto ya. Mudah-mudahan semua yang pada sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatin badannya, sehingga mereka bisa kembali melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka kepada Allah dengan sebaik-baiknya ya. Orang tua kita, keluarga kita, jamaah yang biasa ngaji Sabtu subuh ya, dan juga guru-guru kita, orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah, dan juga doakan Pak orang-orang yang selalu berinfak, bersedekah buat pembangunan pesantren Ar-Rahmaniyah. Mudah-mudahan mereka yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka radhah min riyadil jannah. Anak-anak kita menjadi anak yang solihin wa solihat bihadinnya wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahhab ilman wa hikmah wa li rizqi ya razaqun lana musahila wa bil khairi ya fatah faftah lana wa bil ilmi ya alim kun lana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.